Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Al-asatiyatul kiram, para mujahid dakwah, para pemakmur rumah Allah, ayah bunda ikhwatal iman yang insyaallah semua kita selalu dan selalu diberkahi oleh Allah Ta'ala. Hidup kita tidak lama di dunia ini, dan dunia ini bukan tempat kita. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan sebenarnya, seandainya mereka mengetahui. Sungguh waktu yang Allah berikan untuk mengumpulkan bekal di akhirat selama-lamanya sangat amat sebentar. Dunia ini sebentar, tapi menentukan keadaan kita selama-lamanya di akhirat. Dunia ini sebentar, tapi risikonya terlalu besar di akhirat nanti. La aisha illa aisul akhirah. Itulah isi hati hamba yang beriman. Sehingga keseharian, hari, jam, menit, detiknya tidaklah ia lalui kecuali ia ingin di hadapan Allah bernilai ibadah, amal saleh, dakwah, dan muhasabah diri. Ibadah, amal saleh, dakwah, dan muhasabah diri. Ibadah, amal saleh, dakwah, dan muhasabah diri. Puncak dari ibadah, puncak amal saleh, puncak dakwah adalah muhasabahnya. Karena itu disunahkan setiap selesai sholat kita beristighfar. Selesai sholat malam pun disunahkan banyak minta ampun kepada Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bi asharihim yastaghfirun. Hamba-hamba Allah yang beriman itu sedikit sekali tidurnya di waktu malam, dan di waktu sahur mereka banyak minta ampun pada Allah. Sukses dalam harakah dakwah dan jihad hingga meraih falah, kemenangan, Allah perintahkan
Rasulullah SAW, para sahabat untuk banyak minta ampun pada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dalam surah Al-Maswar, Fathu Mekah. Semakin hamba itu mengenal Allah, kamalu ma'rifatihi mahabbatuhu, maka sangat mencintainya. Wa kamalu mahabbatihi, dan sempurna mencintainya, al-ikhlas. Sangat amat berharap liqa'uhu, ridhonya, rahmatnya, ampunannya, hidayahnya, berkahnya. Dan itulah yang membuat aktivitasnya selalu dalam mujahadah keberkahan Allah, sehingga tiada waktu, hari, jam, menit, detik yang sia-sia. Wa idza marru bilagwi marru kiraman walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Karakteristik seorang mukmin itu bila menjumpai sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah dan keselamatan dirinya di akhirat, maka demi kemuliaan di hadapan Allah dan keselamatan di akhirat selama-lamanya, semua ia tinggalkan. Karena hamba beriman itu tahu persis visi misi kehidupan sebentar di dunia ini. Ngapain di dunia ini? Tujuan hidup, peranan hidup, tugas hidup, pedoman hidup, teladan hidup, orientasi hidup, target hidup, alat hidup, arti hidup, teman hidup, hatta musuh hidup. Clear. Sehingga aktivitasnya jelas, terarah, disiplin dalam keteraturan taat, disiplin dalam keteraturan ihya sunnah. Tidur lebih awal, sunnah Rasulullah SAW. Untuk bangun lebih awal, qiyamul lail. Inna nasyi'atal lail hiya asyhadu wa Allahu qila. Sesungguhnya bangun di tengah malam lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan kala itu sungguh sangat berkesan mendalam. Tiada waktu yang terindah kecuali waktu salat. Tiada tempat terindah kecuali masjid. Tiada suasana yang paling membahagiakan bagi hamba yang beriman bermunajat, jawfal lail, di tengah malam. Istighfar di waktu sahur, mentadabburkan Al-Quran. Mata belum melihat terangnya dunia ini, lebih dahulu melihat huruf-huruf Al-Quran. Karena hamba beriman tahu persis inilah pedoman yang akan menyelamatkan dirinya dunia akhirat. Lalu kakinya belum kemana-mana, ke pasar, ke kantor, lebih dahulu ia langkahkan ke masjid, ke rumah Allah, memenuhi undangan Allah Jalla Jalaluh. Azan, panggilan Allah melalui suara makhluknya terpilih muazzin. Kenapa Arifin menyebut makhluk terpilih hambanya muazzin? Karena pahala yang paling besar dalam urusan ibadah adalah muazzin. Sebanyak mendengar suara azan hatta kafir sekalipun, pahalanya untuk muazzin. Benda basah, benda kering yang mendengar suara azan, burung, pohon, tanah, batu, angin, Allah berikan pahala untuk muazzin. Allahu Akbar. Nomor 2 imam. Imam malah nomor 2. Karena imam tahu beres. Yang ngumpulin ini muazzin. Nah, orang yang sholat ibu-ibu di rumah,
Sholat pahalanya muazin dapat, imam enggak, hanya yang di masjid ini. Itulah keuntungan muazin. Nomor 2 imam, nomor 3 sok paling depan. Lestahammu, seandainya engkau mengetahui keutamaan sok paling depan, berundi untuk mendapatkannya. Dan yang paling besar daripada muazin, imam sok paling depan yang mewakafkan masjid, tanahnya, membangunnya. Allahu Akbar, kayak apa pahalanya muwakif masjid ini? Setiap detik mengalir pahalanya. Sebanyak orang beribadah, aktivitas dakwah mengalir pahalanya untuk yang mewakafkan. Allah ya Allah. Tapi ada yang lebih besar dari itu semua. Dari muazzin, dari imam, dari shaf, dari jamaah, dari yang mewakafkannya. Ustaz yang menyampaikan. Masya Allah. Amin. Masya Allah. Makanya Ustaz Sofian keliling terus. Senang dakwah. Dia tahunya senang mewakafkan dari mana? Dari mereka yang berdakwah. Apalagi yang berdakwah juga mewakafkan. Dia juga muazzin, dia juga imam, dia juga shaf paling depan. Istrinya banyak. Allahu Akbar. Borongan semuanya. Allah. Jadi ini rumah Allah. Hari ini senang dengan masjid yang tertua, masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Ini rumah Allah. Orang beriman melihat masjid itu rumah Allah. Allah menyebut masjid sebagai rumahnya dalam surah An-Nur ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di rumah-rumah Allah diperkenankan mengangkat suara zikir di waktu pagi dan petang. Jadi kalau ada orang melarang zikir, Allah saja memperkenankan. Memperkenankan, Masya Allah. Angkatlah suara zikir. Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah SAW selesai sholat dan beliau mengetahui Rasul bersama selesai sholat karena terdengarnya suara zikir. Allahu Akbar. Dalam hadis qudsi Allah Jalla Jalla berfirman, Inna baitiyal fil ardi al masajid. Sesungguhnya rumahku di muka bumi adalah masjid-masjid. Ahbabi umaro baiti. Para kekasihku adalah mereka yang memakmurkan rumah-rumahku. Dari yang mewakafkannya, donaturnya, arsitekturnya, yang memakmurkan dengan ibadah, dakwah, min ahbabillah hatta marbot. Mereka para kekasih Allah selama niat mereka karena Allah Jalla Jalla. Man arada ayazurani falyazuru baiti. Siapa yang ingin berjumpa denganku, maka datangilah rumahku. Makanya para sahabat kalau punya masalah, salafus saleh, orang-orang saleh lari ke masjid mengadu kepada Allah. Bukan ke gunung, bukan ke dukun, bukan ke diskotik. Dia kepada Allah Jalla Jalla. Upawwidu amri ila Allah, inna ma'ashku bathi wa huzni ila Allah. Wajibun ala musawwir ayyukrima zahira. Hadis qudsi dikunci dengan kalimat yang sangat indah. Wajib bagi tuan rumah menghormati para tamu-tamunya. Maka kita bukan hanya kekasih Allah, tapi juga menjadi tamu-tamunya Allah. Makanya disebut duyufullah, duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang diundang oleh Allah melalui suara muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
kesibukannya, malasnya, ia tinggalkan semuanya menuju Allah. Rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah banggakan laki-laki yang mencintai Allah, yang menuju rumah Allah, dan Allah membersihkan dosa-dosa mereka. Tuba, 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 beruntung, beruntung, beruntung. Semua sahabat terkejut, lalu ingin tahu, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kau sebut beruntung, beruntung, beruntung? Mereka adalah hamba-hamba Allah yang rumahnya jauh dari masjid, tapi tetap berjamaah di masjid. Yang jauh dari Jakarta, Bogor lagi, Masya Allah. Masya Allah. Setiap langkah menuju rumah Allah, derajat di sisi Allah. Setiap kaki kanan yang ia langkahkan, rahmat Allah, cinta kasih sayang untuknya. Kaki kiri yang ia langkahkan, maghfirah, ampunan dosa. Kaki kanan rahmat, kiri ampunan. Karena itu kalau ingin dapat ampunan dosa, kiri terus langkahin ke masjid. Supaya nggak ngantuk. Jadi beruntung sekali. Makanya dengarkan hadis sahih Muslim. Basyiril masyaina bitulan ilal masajid binuri tami yaumil qiyamah. Kabarkan berita gembira bagi para pejalan kaki, dingin-dingin, gelap-gelap, tapi tetap berjamaah di masjid, maka di akhirat nanti mendapat cahaya sempurna dari Allah. Dingin, gelap, ke masjid dia dapat cahaya. Tadi imam kita membaca yas'anuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim. Orang yang senang membaca Quran, senang beristighfar, senang ke masjid, pasti mukanya bercahaya. Belum di akhirat, di dunia nyaman dilihat wajahnya, karena bekas wudunya yang selalu dia jaga. Allahu Akbar walillahil hamd. Kabarkan berita gembira bagi para pejalan kaki. Garis bawahi, pejalan kaki. Ini yang mendapat cahaya. Yang naik mobil tidak dapat, motor tidak dapat. Yang jalan kaki, apalagi naik pesawat, tidak dapat. Tentu sahabat juga bertanya, ya Rasul, kami ke masjid dengan onta, kami dengan kuda. Rasul senyum, maka setiap langkah kuda, setiap langkah onta, barokah, derajat, rahmat, ampunan dari Allah. Lagi-lagi onta dan kuda, motor, mobil gak masuk. Emang sunnahnya begitu. Mestinya laki-laki mukmin itu pakai kuda, sunnah. Kalau kuda tuh, bapak-bapak yang biasa naik kuda kan, tegak badannya. Kalau kuda kelihatan laki-laki. Kalau naik motor, bungkol, gak jaga. Kelihatan gagah sekali, jauh. Makanya sunnah Nabi adalah berkuda. Bisa dibayangkan kalau jamaah semua naik kuda ke masjid. Masya Allah, Allahu Akbar. Ikhwanillah, masjid juga rumahnya Rasulullah SAW. Allah setelah menciptakan langit bumi, Allah ciptakan di bumi ini rumah Allah, Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi bibakata mubarakan wa hudan lil 'alamin. Ka'bah. Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, yang pertama dibangun masjid Kuba.
la masjidun ussisa 'ala taqwa. Karena itu hamba yang beriman hijrah, pertama dia bangun adalah masjid. Bahkan hijrahnya pun yang pertama dia cari, kalau tidak bangun dia cari masjid. Karena iman dengan masjid tidak dapat dipisahkan. Cinta Allah, cinta rumah Allah. Seperti ikan dengan air, pisahkan ikan dengan air, mati. Mati ikan, dia hidup di air. Hidupnya iman di masjid, dan masjid menghidupkan iman kita. Mungkin ada yang malas-malas ke masjid, tapi begitu sampai di masjid, tarqiyatul iman, iman kita naik. Melihat suasana sahabat kita yang tadinya jarang sholat sunnah, senang sholat sunnah. Yang malas baca Quran jadi senang baca Quran. Yang berat berzikir jadi senang berzikir. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu sejarah mencatat infrastruktur kota Madinah, politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan militer, semua bermuara dari masjid. Pelajaran yang mahal kita saksikan, kudeta yang gagal total, semua digerakkan melalui masjid. Karena hamba Allah Saleh Erdogan mengajak rakyatnya untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mengajak agar selamat di akhirat, mengajak rakyatnya memakmurkan masjid. Bahkan militer, tentara wajib pria militer berjamaah di masjid. Memangnya kalau punya presiden kayak gitu ya, semua panglima, semua tentara, semua polisi wajib ke masjid, semua menteri wajib ke masjid. Dan Jumatnya sama dengan jamaah subuhnya, subuhnya sama dengan jamaah Jumat. Seperti di sinilah, sebanyak ini subuh, masya Allah. Jarang subuh seperti ini. Jadi hari ini kagum sama jamaah Palu ini, subuh sebanyak ini, masya Allah. Ini tanda-tanda jamaah yang soleh. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan masjid juga disebut Baitul Mu'minin, rumahnya orang-orang beriman. Inna likulli makhluk baitan wa inna baital mu'minin, dalam hadis lain wa inna baital muttaqin al masajid. Sesungguhnya setiap makhluk punya saraf, setiap makhluk punya markas, setiap makhluk punya rumah, setiap makhluk punya tempat tinggal. Dan markas orang beriman, rumah orang beriman, tempat tinggal orang beriman, masjid. Perhatikan surah At-Taubah ayat 18. Surah At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanya hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman pada hari akhirat, merekalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Mereka menegakkan sholat dan mereka menunaikan zakat, dan mereka tidak takut pada siapa dan apapun, dan mereka hamba-hamba Allah yang mendapat hidayah Allah. Kita buka sobat atau tafsirnya. Sesungguhnya hanya hamba Allah yang benar-benar ingin ridha Allah, benar-benar ingin rahmat, cinta, kasih sayang Allah, benar-benar ingin maghfirah, ampunan dosa dari Allah, benar-benar ingin hidayatullah, hidayah petunjuk Allah, benar-benar ingin barakah Allah, ziyadatul khair, setiap aktivitas yang mendekat kepada Allah diberkahi oleh Allah, dan benar-benar ingin keluarganya bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, benar-benar ingin rezekinya halal, thayyib dan berkah, benar-benar ingin biliqa'in hasanin, berjumpa dengan Allah, perjumpaan indah, ay husnul khatimah, benar-benar ingin
kuburannya menjadi raudhah min riyadil jinan, raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga Allah. Benar-benar ingin dibangkitkan saat kiamat. Ini Allah wujuhum, wajahnya bercahaya, benar-benar ingin melewati sirat kalbarqil khatib, seperti kilat menyambar, benar-benar ingin menerima catatan amal bil yamin dari sebelah kanan, benar-benar ingin la dhilla illa dhilluhu, mendapat perlindungan Allah di akhirat nanti, benar-benar ingin surganya Allah, benar-benar ingin berjumpa dengan para nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan benar-benar ingin berjumpa dengan Allah, maka mereka lah yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Saleh kita. Apa alasan kita tidak ke masjid selama ini? Apa alasan kita tidak ke masjid selama ini? Hanya satu alasannya, al-malasu. Itu bahasa Arab yang orang Arab tidak paham. Al-malasu. Islam ini agama mujahadah, agama amal setelah iman. Makanya iman amal tidak dapat dipisahkan. 38 ayat dalam Quran, iman amal, iman amal, iman amal. Bukti iman amal. Amal menjaga iman, amal meningkatkan iman. Karena iman kita kepada Allah, lalu kita sholat malam. Karena sholat malam tambah kuat iman kita. Karena iman kita kepada Al-Quran, lalu kita baca Al-Quran, tambah kuat iman kita. Karena iman kita berzikir, karena berzikir tambah kuat iman kita. Karena iman kita jaga wudu, la yuhafidul wudu ilal mu'min. Tidak ada yang serius jaga wudu kecuali orang yang benar imannya dan benar-benar beriman pada Allah. Dia jaga terus wudu, maka tambah kuat imannya. Karena iman dia bersedekah, karena sedekah ulaika humul mu'minuna haqqan, benar imannya. Karena iman dia berjamaah di masjid, karena ke masjid tambah kuat imannya. Makanya amal agama itu amal. Lezatnya agama ini dalam amal. Dulu di pesantren diajarkan iman tambah ilmu, tambah amal, tambah istiqomah sama dengan hikamun azimatun wa asrarun katsiratun. Iman tambah ilmu, tambah amal, tambah istiqomah sama dengan hikmah. Jadi untuk mendapatkan hikmah tidak bisa tidak melewati pintu itu. Iman, ilmu, dia ngaji Quran dan Sunnah, senang ngaji, senang duduk di majelis ilmu, kemudian dia amalkan dan dia azam istiqamah, maka hikmamun azimatun, hikmah besar Allah berikan buatnya. La ya'rifuha illa man zaqa, tidak ada yang tahu kecuali yang merasakannya. Siapa yang merasakan? Yang mengamalkannya. Ini air manis. Bagaimana bisa merasakan manis kalau hanya melihat atau mengetahui teorinya? Rasakan dong. Terasalah lezat agama itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita bersyukur pada Allah, ilhamkan kesenangan berjamaah di masjid ini karunia Allah. Tanda di antara tanda seorang hamba dicintai Allah adalah setelah diberi kesempatan bertaubat, hubbul ibadah, senang ibadah. Cukup sudah menjadi siksaan awal, dia ulazzatil ibadah, dicabutnya kelezatan ibadah. Tidak senang ke masjid, malas sholat, baca Quran berat, awal siksaan ini. Orang beriman senang sekali dia mendekatkan diri kepada Allah. Namanya taqarruban. Taqarruban itu tidak lelah-lelahnya, tidak jenuh-jenuhnya mendekat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Setiap
disiplin dalam keteraturan taat, disiplin dalam ihya sunnah Nabi Muhammad SAW. Hari bin urut, malam tidur lebih awal untuk bangun salat malam, istighfar di waktu sahur, membaca Al-Quran, lalu berjamaah di masjid, tidak keluar dari masjid sampai isyraq, 2 rakaat dia salat sunnah isyraq. Walahu ajrun ka ajri hajjatin wa umratin tamatin, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna. Siapa yang gak ngiler dengan ini? Ini sunnah yang sudah ditinggalkan sekarang ini. Makanya di Azikra full setiap hari aktivitas Isra, kajian Isra dengan guru berbagai macam mazhab. Allahu Akbar walillahil hamd. Indah. Masjid Azikra itu ada NU-nya, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Tabligh, ada Mujahidin, ada Salafi, semuanya kumpul di sana. Malah kemarin daurah sepekan, para doktor, para suyuh dari Ummul Qura King Abdul Aziz mengadakan di Masjid Azikra sepekan. 300 ulama muda dikumpulkan daurah. Imam pertama subuh Azikra dulu, supaya para suyuh melihat bagaimana subuh di Azikra. Di Azikra subuhnya berkunut, dan doanya tidak hanya doa kunut tapi doa mujahidin. Selalu subuh ya, bisa Sofian sudah 3 kali di sana. Allah mansur mujahidin di Palestina, di Afghan, di seterusnya. Nah, kebiasaan para suyuh di Saudi tidak berkunut, ikut mazhab Imam Maliki. Dan subhanallah, begitu imam subuh, ternyata imam subuh dari King Abdul Aziz berkunut. Kunutnya panjang sekali, Masya Allah. Kemudian selesai sholat subuh, zikirnya jahar. Biasanya gak jahar, ini zikir jahar, baca ayat kursinya jelas banget lagi. Hari ini sempat tanya, kenapa saya mengamalkan ayat kursi setiap selesai sholat. Jadi habis zuhur ayat kursi, habis asar ayat kursi. Itu hadis rawahu Nasa'i, man qara'a ayat al-kursi kulla duburi sholatin maktubatin lam yamnahu biduhulil jannah ila yamut. Barang siapa membaca ayat kursi di setiap selesai sholat fardunya, maka jaraknya dengan surga hanyalah kematian. Ayat kursi. Allahu lahu ma fis samawati ma alladhi yasbihu ya Allah wasi'a kursiyyuhu samawati. Nah, ini namanya ilmu amal. Dapat amalin langsung, dapat ilmu langsung amalin. Mudah-mudahan nanti juhur ayat kursi lagi ya, asar ayat kursi, maghrib terus. Gimana kalau lupa? Maghrib baru ingat, belum baca juhur asar, dibaca berapa kali maghribnya? 3. Bayar utang juhur asar karena sudah berniat untuk setiap selesai salat fardu. Itu awal-awal, nanti lama-lama terbiasa. Ayat itu yang mengingatkan kita. Allahu Akbar. Lalu tidak keluar dari rumah kecuali dalam keadaan berwudu. Dan di rumah pun berwudu, mau tidur pun wudu. Kemana saja wudu terus, nempel wudu. Tidak pede kalau tidak wudu orang beriman. Tidak percaya diri dia kalau tidak wudu. Karena kematian mengincar setiap saat. Dan Allah menyatakan jatuh cinta pada hamba yang berwudu. Al-mutatahhirin, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul. Itu hamba yang batal wudu. Mau tahukah derajat yang begitu tinggi di hadapan Allah yang mudah kau dapatkannya? Tentu sahabat bala, ya tentu ya Rasul, kami ingin tahu apa itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama beliau menyampaikan berwudu saat enggan, lagi dingin wudu, bangun tidur
Jam 11 malam belum waktu tahajud, wudu, itu berat tuh. Lagi di jalan batal wudu, berat tuh. Tapi kalau kita berwudu, diangkat derajat kita di hadapan. Yang kedua, banyak melangkah ke masjid. Banyak melangkah. Makanya disunahkan berangkat dengan pulang dengan jalan yang berbeda. Dan Arifin mengamalkan itu setiap hari. Berangkat dari istri pertama, pulang ke istri kedua. Subhanallah. Karena istri pertama sebelah utara, sebelah kiri selatan, istri kedua. Mudah-mudahan nanti barat timur ditambah lagi. Sempurna jadinya, Masya Allah. Yang pertama memanggil kakak, putri ulama Aceh. Yang kedua Yaman, manggilnya abang. Mudah-mudahan yang ketiga AA. Yang keempat Mas. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi pengen pulang jadinya. Raja 4 itu masih baru pulang dari Raja 4 kemarin. Baru kemarin Papua Barat dakwah di Raja 4, Masya Allah. Tapi selalu setiap dakwah merasakan lezatnya Sulawesi, Maluku, Papua itu makanannya yang tiada tara, tiada bandingnya. Nikmat ya Allah. Tidak ada alasan tidak tahajud orang Palu ini. Lautnya nikmat. Tadi malam makan ikan keneke, Masya Allah. Tapi kalau dibawa ke Jakarta udah tidak nikmat. Jadi Arifin tanya, kenapa alergi dokter? Ini tanya sama dokter. Apa kata dokter? Alergi itu kalau makan ikan karena ikannya sudah lama. Tapi kalau ikan pres, Hania Maria, yang disebut dalam Quran itu ikan pres segar, itu sunnah. Tidak akan alergi. Benar. Arifin ajak teman yang selalu alergi berangkat ceramah, ikut sama Arifin dakwah di Papua. Ayo makan ikan Papua ini. Makan dia, tidak alergi. Makan ini udang, tidak alergi. Segar. Jadi segar itu tidak bikin alergi. Tapi kalau sudah lama, bangkai. Walaupun dibolehkan bangkai, bikin alergi. Makanya kelihatan sekali orang Papua, Maluku, Sulawesi itu wajahnya, fisiknya bagus-bagus. Masya Allah, lihat wajah ahli surga semua di Masya Allah. Masya Allah. Yang terakhir, karena kita tidak lama hidup di dunia ini, maka berazamlah untuk selalu menjaga hati ingat Allah dan lisan selalu basah berzikir kepadanya di setiap kesempatan, di rumah, di jalan, di kendaraan. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring, zikir, istighfar, salawat, doa, hatinya terus berdoa, diam-diam doa, melihat ini doa, mendengar itu doa, doa, zikir, salawat, adada khalqika, wa ridha nafsika, wa zinata arsyika, wa midada kalimatika. Allahu Akbar. Al-Fatihah. A'udzubillah. Ya Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bunda Ayah, sesuai janji Arifin dari malam, kita akan salaman, semua jamaah salaman. Tapi sabar dan jangan takut semuanya kebagian salaman. Hikmahnya, salaman pertama saling bersaksi nanti di akhirat bahwa kita mencintai Allah dan kita bertemu karena ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Kita bertemu karena berpisah, bersaksi nanti. Tangan ini juga akan bersaksi, kulit ini bersaksi, wajah dulu. Ya, ini bersaksi nanti kulit-kulit kita berselamat. Yang kedua, ukur dosa antar kita. Yang ketiga, pahala selama kita berselamat, pahalanya besar. Yang keempat, didoakan malaikat saat kita selamat. Ampuni keduanya ya Allah, rahmati keduanya ya Allah.
Kemudian yang kelima, menambahkan rasa cinta. Makanya sering-sering menyentuh keluarga. Ari punya anak 7, anak yang paling tua 17, itu cium terus. Sama semua anak. Setiap ketemu dia akan mengasihi pipinya. Kan Ari biasa untuk mencium anak sebesar apapun. Apalagi mama-mamanya, Masya Allah. Cium terus. Mau berangkat cium, pulang cium, mau makan cium, selesai makan cium, bangunin tahajud cium. Kalau kita sering mencium istri, insya Allah tidak ada piring terbang. Yang ada kedamaian terus. Allahu Akbar. Ini rahasia di antara rahasia rumah tangga bahagia. Ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, kita salaman, nggak usah foto, salaman aja lewat, terus, dan nggak usah peluk, nggak usah cium pipi, salaman aja. Nah, cium pipi banyak begini, salaman saja. Masya Allah. Dan jangan lupa di luar ada madu Azikra, wajib Arifin sampaikan, karena itu madu dagangan pesantren Azikra. Ada anak yatimnya, ada pembangunan masjidnya, dan luar biasa. Karena Arifin berpikir Arifin akan wafat, sementara operasional yatim masih terlalu besar. Alhamdulillah diilhamkan di Allah berbagai macam usaha, dan alhamdulillah surplus Ustaz Sofian. Jadi masjid yang sebesar itu dengan yatim setiap bulan surplus. Akhirnya kita bisa bangun asrama. Kenapa memilih minyak zaitun, air madu? Karena madu itu satu-satunya obat yang disebut dalam Al-Quran secara jelas. Secara jelas, yang lain disebut tapi tidak jelas. Secara jelas, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa linnas, obat bagi manusia. Makanya biasakan sebelum tahajud minum madu. Caranya jangan lupa air hangat, bukan panas bukan dingin, diadukkan dari sebelah kanan ke kiri. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali dengan 3 sendok minum sebelum tahajud, sebelum makan minum apapun. Nanti sore 3 sendok lagi. Yang sudah berkeluarga 1 hour before you come to your wife, please 3 times again. Insyaallah Julie a Power Ranger. But remember 1 hour as-sa'a qabla, 1 jam sebelumnya. Sengaja pakai bahasa ini supaya teletabis tidak paham. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan madu itu kelebihannya karena bertambah berkah, karena didoakan ribuan jamaah zikir dan sedekah untuk pesantren, untuk gaji-gaji guru. Banyak guru kita, ada 78 guru. Allahu Akbar. Isyarat masuk ya, syuruk. Kita salaman lalu sholat isya. Baik Bunda, ada madunya di sana. Mohon maaf itu madu datang dari Jakarta, harganya dinaikin 10.000 karena untuk biaya yang membawanya. Insyaallah mudah-mudahan diberkahi Allah yang membawa jauh-jauh, dan diberkahi yang meminumnya sehat walafiat. Allah angkat penyakit jasmani rohaninya. Allah semangatkan beribadah. Anak-anaknya yang minum jadi soleh-solehan dan senang berjamaah di masjid. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah. Isra juga disunahkan lewat 15 menit, 10 menit seperti di Mekah Madinah. Kita selamat putaran tawaf ya, dari kanan ke kiri. Dan jangan pulang, nanti masuk, ada lagi yang nakal tuh masuk lagi untuk selamat berulang. Nggak saya 2 kali, kasih kesempatan buat yang lain. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak memeluk, tidak mencium, hanya salaman tangan. Jadi tahan kerinduan antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.